teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Eliza ya. Kali ini kan sebentar lagi kan akan mendekati bulan Ramadan. Jadi Kak Eliza mau bagi-bagi tips dan trik nih, bagaimana teman-teman sekalian bisa menghadapi bulan Ramadan dengan cara yang lebih sigap ya teman-temannya. Karena perlu diketahui bahwasannya Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya teman-teman. Karena Ramadan tahun ini kita bakal yang namanya dibarengi dengan adanya pandemi ya. Jadi pandemi ini membuat kita terbatas segala sesuatu ya. Mungkin kita nggak bakal ada yang namanya bukber kayak tahun biasanya. Terus juga kalau misalnya sholat tarawih aja itu harus ada jaga jaraknya ya teman-teman, dan harus mengikuti protokol kesehatan. Nah jadi Kak Eliza di sini mau bagi-bagi tips nih untuk kalian, bagaimana agar di bulan Ramadan tahun ini bisa lebih berkah, dan bagaimana cara agar tetap produktif meskipun di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Nah jadi tips yang pertama saran Kak Eliza adalah yang paling penting adalah jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting ya teman-teman ya, untuk membuat kita bisa selalu ready dalam menghadapi segala sesuatu. Itu yang pertama teman-teman ya. Terus yang kedua, produktif yang dimaksud Kak Eliza itu teman-teman gak harus aktif yang namanya keluar rumah atau ikuti kajian luar rumah. Perlu diketahui teman-teman, di zaman sekarang ini semuanya serba digital ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak perlu keluar rumah untuk mengikuti kajian. Jadi teman-teman sekarang ini zamannya banyak banget kajian-kajian online yang bisa teman-teman ikuti. Nah jadi teman-teman bisa memanfaatkan gadget yang kalian miliki untuk mengikuti kajian online nih teman-teman. Nah kalaupun teman-teman mau ikut kumpul-kumpul keluar, teman-teman tetap harus menjaga jarak ya teman-teman ya. Nah bulan Ramadan ini harus dimanfaatkan seproduktif mungkin. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman tahu di bulan Ramadan ini berpeluang sekali kalau misalnya teman-teman mau bangun usaha teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian mau memanfaatkannya untuk usaha, itu kalian bisa memulainya dengan macam buat agenda sharing online, atau teman-teman juga bisa buat all shop online, jual mukena, misalnya jual baju-baju lebaran, atau teman-teman mau jual takjil, itu kan zaman sekarang ini kan serba digital teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu buat teman-teman lebih produktif teman-teman ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Nah terus teman-teman, bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat bagi teman-teman untuk yang namanya meningkatkan keimanan, atau lebih tepatnya waktu yang paling tepat untuk teman-teman menambah amalannya teman-teman ya. Nah teman-teman, biasanya sebagian dari orang itu sering memanfaatkan bulan Ramadan untuk mengkhatamkan Al-Quran ya. Nah jadi Kak Eliza ada tips nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki waktu luang, setidaknya teman-teman bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk setelah selesai sholat teman-teman lakukan pembacaan ayat suci Al-Quran minimal selembar atau 2 lembar teman-teman ya. Nah jadi teman-teman harus ditargetin, pengennya dalam 1 bulan itu khotamkan juz 30 aja atau 1 juz. Nah itu harus continue ya teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian tidak ingin bertarget, jadi kalau teman-teman, Kak Eliza katakan bahwasannya ketika kita beribadah itu jangan pernah berpikir bahwasanya kita hanya ingin mendapatkan pahala, karena sejatinya teman-teman kita bisa dapatkan yang lebih dari itu ya teman-teman ya. Nah jadi kita beribadah itu jangan cuma mengharapkan pahala aja, karena pahala itu bonus bagi saya ya teman-teman ya, nggak tahu bagi teman-teman. Tapi ketika kita melakukan beribadah, kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala itu karena kita butuh gitu teman-teman. Nah jadi
Kalau misalnya kalian melakukan ibadah itu tidak harus di bulan Ramadan saja, tapi jadikan itu kebiasaan. Nah teman-teman, perlu diketahui membangun kebiasaan itu hanya dimulai selama 21 hari ya teman-teman. Jadi mudah sekali bagi teman-teman untuk menciptakan kebiasaan baru. Nah apalagi bulan Ramadan ini 30 hari teman-teman. Jadi jangan sampai kalian buat kegiatan hanya di bulan Ramadan. Maksud saya kalian hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan lain kalian nggak beribadah kayak gitu kan. Nah harusnya di bulan Ramadan itu dijadikan tempat untuk menciptakan kebiasaan baik yang baru teman-teman ya. Misalnya kalian belum terbiasa untuk membaca Al-Quran satu hari satu lembar, kalian bisa memulainya di bulan Ramadan, sehingga apabila bulan Ramadannya selesai, ibadah kalian akan terus menjadi kebiasaan gitu. Begitu juga dengan berbuat baik ya teman-teman, sodakoh kayak gitu. Nah tips sodakoh dari Kak Eliza adalah teman-teman dalam 1 minggu itu cukup kamu sediakan uang 10.000 aja untuk kamu bagikan ke hamba sahaya atau siapapun kayak gitu loh, dan jadikan itu kebiasaan. Lama-lama teman-teman kalau misalnya itu udah menjadi kebiasaan, nanti ketika kamu di satu hari, misalnya kamu biasanya sedekah hari Jumat, terus ternyata di hari Jumat itu kamu nggak bisa sedekah, kamu bakal ngerasa ada yang kurang. Begitu juga dengan ibadah sholat teman-teman. Jadi ibadah sholat itu cara merutinitaskannya yaitu dengan cara teman-teman harus harus membiasakannya. Begitu juga ibadah tepat waktu. Nah teman-teman, rahasia ya teman-teman, ini bukan rahasia tapi ini saran untuk teman-teman sekalian. Kak Eliza ada satu kata-kata mutiara bagi kalian. Jika teman-teman ingin memperbaiki kualitas hidup kalian, mulailah dengan memperbaiki sholat kalian. Nah, kenapa seperti itu? Karena apa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya sudah kuat, insya Allah semuanya bakal kuat. Insya Allah ya. Nah, terus juga teman-teman juga harus membangun kebiasaan baik teman-teman ya. Kebiasaan baik itu misalnya berbagi sesama, membantu orang lain, tersenyum, dan juga ramah tamah terhadap orang siapa aja, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Dan itu semuanya bisa kalian mulai dari sekarang kalau misalnya kemarin-kemarin kalian belum melakukan hal itu ya. Jadi kan itu kebiasaan. Jadi bulan Ramadan ini harus menjadi momo atau kesempatan kalian untuk membangun quality time atau juga waktu yang berkualitas teman-teman menciptakan kebiasaan baru. Harus seperti itu ya teman-teman, karena kita nggak bakal tahu teman-teman apakah di Ramadan tahun depan maksud saya kita akan bertemu lagi atau tidak. Apakah kita akan masih tetap umur panjang ataukah kita masih akan tetap merasakan nikmatnya bersama keluarga, bersama orang tua, atau bersama sanak saudara, kita nggak akan tahu teman-teman. Jadi manfaatkanlah Ramadan tahun ini untuk menciptakan kebiasaan baik gitu loh. Kebiasaan itu dimulai dari rentan waktu 21 hari. Jadi kalau misalnya kamu bisa menciptakan baik di bulan Ramadan selama 30 hari, insya Allah Ramadan selesai, kebiasaan baik kamu itu akan tetap menjadi kebiasaan. Oke? Sekian dari saya. Pesan terakhirnya, waktu adalah sesuatu hal yang berharga. Saking berharganya waktu, dia tidak akan bisa kembali meski 1 detik pun. Jadi jadikanlah waktu yang kau miliki itu untuk memberikan kualitas diri di dalam hidupmu. Saya Eliza Alpareza, life is art.